Hai, halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik di sana. Ini adalah Mucis Flames YouTube channel saya yang isinya ramalan melalui kartu tarot. Kalau kalian gak suka dengan ramalan, gak suka dengan kartu tarot, kalian boleh skip ramalan ini, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Kita mulai ya. Ini adalah general reading buat Gemini bulan April 2025. Halo Gemini. Gemini, kita mulai ya. Kok Gemininya susah ya? Bentar ya. Gemini bulan April. Oke. Gemini, di sini ada 5 kartu. Kita baca asmara dulu ya. Gemini, saat ini kamu deket sama Taurus dan Aquarius. Seven of Wands, the Sun, the Star, Ten of Cups, Ace of Pentacles. Oke, Seven of Wands, dan dan the Sun. Belibet, sorry. Seven of Wands ini menunjukkan kamu akan ada usaha untuk mendekati seseorang. Bisa dari Aquarius yang seperti tadi saya bilang. Dan dia ini sebenarnya teman kamu, udah lama kenal, tapi ada sesuatu yang bikin kamu ragu untuk ngedeketin dia. Bisa berarti kamu gak mau kehilangan dia sebagai teman, vice versa, atau ini dia ke kamu. Takut kehilangan teman itu wajar, tapi kelihatannya ini banyak banget rasa yang kamu pendam dan kamu sebenarnya deket sama dia tuh udah happy. Tapi saat nanti bulan April itu akan ada keinginan lebih dari menjadi teman. Kamu pingin jadi pacar atau kamu pingin bilang sama dia bahwa saya tuh pingin punya keluarga loh sama kamu gitu. Jadi kayak kamu berharap jodoh kamu tuh dia. Karena Ten of Cups ini adalah hubungan yang jangka panjang, nggak cuman main-main. Oke, Gemini kalau misalnya udah kena batunya, dia suka sama orang bisa sangat serius. Tapi kalau misalnya nggak kena batunya, ya Gemini sering banget dibilang red flag ya. Tapi di sini kelihatannya kamu siap untuk kasih komitmen yang sangat besar. Karena Ace of Pentacles bisa berarti juga komitmen. Kamu mampu kasih hal-hal yang sebelumnya kamu nggak pernah berani untuk ucapkan. Bisa berarti janji, bisa berarti juga pertunangan, pernikahan, hal-hal yang serius sama orang ini. Kamu ngerasa dia adalah orang yang memang pantas buat kamu dan kamu pun pantas buat dia. Intinya kamu ngerasa bahwa orang ini adalah orang tepat buat kamu. Oke, kalau dari sisi keuangan di sini kelihatannya di bulan April itu kamu sangat stabil. Ada sisa-sisa keuangan yang baik dari bulan Maret akan kamu tarik ke April. Sehingga ketika kamu menjalani bulan April itu kamu agak sedikit boros dan kamu merasa duit gue masih banyak nih gitu ya. Tapi ada satu sisi yang membuat kamu ingin investasi sesuatu. Nanti saya klarifikasi di tebaran kedua.
Apapun yang kamu lakukan sebenarnya masih aman-aman aja. Uang, karir, kelihatannya bulan April ini sangat sejahtera. Kamu nggak ada kekurangan sama sekali saya lihat. Tapi ya itu, hati-hati dengan uh, keborosan dan investasi yang kemungkinan akan kamu kerjakan. Investasi ini bisa berupa kamu membeli barang atau trading atau segala sesuatu yang jangka panjang, nggak langsung kayak kamu beli barang dan kamu jual, nggak kayak gitu, tapi jangka panjang, dan itu perlu banget perhitungan dengan baik. Oke, kita lanjut lagi ke tebaran berikutnya. Oke, Temperance. Apa yang terjadi sama kamu dengan orang ini? Five of Pentacles, Five of Swords, Knight of Pentacles. Oke, beberapa dari kamu mungkin ya, kamu juga berhubungan dengan Virgo. Gemini, kalau kamu punya perasaan sama seseorang, kamu jangan gengsi untuk mengungkapkan perasaan kamu itu. Kenapa? Karena di sini kelihatannya Five of Pentacles itu adalah rasa kamu nggak percaya diri. Kamu ngerasa bahwa orang ini lebih dari kamu, sehingga ketika kamu mau mengungkapkan perasaan kamu ngerasa kamu nggak layak. Jadi maju mundur. Mungkin di awal kamu ngerasa, oh iya dia matching nih sama saya, energinya, mungkin statusnya, kepintarannya, dan lain-lain, pekerjaan gitu ya. Kalau kalian masih sekolah, bisa berarti kamu ngerasa ya kalian setara lah gitu dari sisi pendidikan ya. Terus udah gitu kepintaran juga kamu nggak ngerasa kamu di bawah dia. Tapi ketika kamu ngerasa bahwa ketika kamu lagi di energi yang low, kamu ngerasa bahwa dia itu lebih jauh baik daripada kamu dari sisi apapun, sehingga ketika kamu mau nunjukin perasaan kamu maju mundur. Ini vice versa, bisa berarti dia yang melihat kamu terlalu ramai, terlalu banyak orang yang menyukai kamu, sehingga ketika dia mau berusaha untuk deketin kamu, dia merasa dia nggak cukup layak buat ngedeketin kamu gitu. Oke, kalau ini kejadiannya begitu sama kamu, artinya Gemini, kamu harus berhenti tebar pesona. Oke, siapapun yang mendekati kamu atau lagi dekat sama kamu, orangnya adalah orang yang sangat pemilih, dan dia sangat memperhatikan detail di hidup kamu. Jadi ketika dia mendengar sesuatu yang lebih dari dia ada kecenderungan untuk merasa rendah diri. Ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Jadi ketika itu situasinya terjadi, otomatis kamu menilai dia itu hot and cold gitu. Kamu menilai dia, ini orang kenapa sih maju mundur gitu, padahal sebenarnya kamu yang bikin dia maju mundur. Sikap tidak konsisten kamu dan sikap kamu yang kadang membuat dia ini merasa lebih rendah dari kamu. Bisa berarti kamu cerita tentang pengalaman kamu atau apapun yang berkaitan dengan orang yang lebih dari dia, sehingga dia sendiri ngerasa cukup nggak layak nggak sih aku ini gitu, kayak gitu. Knight of Pentacles ini berkaitan dengan investasi yang tadi saya bilang. Kalau misalnya memang kamu lagi kelebihan uang banyak banget, nggak apa-apa lakukan investasi itu, tapi hasilnya akan lama, termasuk kalau kalian memang lagi cari kerjaan. Jadi kalau kamu melamar kerja, nggak apa-apa, kamu kayak lupain aja dulu gitu. Nanti pekerjaan itu akan datang ketika waktunya memang sudah tepat, sesuai dengan waktunya semesta atau Tuhan ya. Karena Knight of Pentacles dan Ace of Pentacles itu adalah energi yang lambat. Jadi nggak sekarang kalau mau investasinya langsung keluar geblek duit gede, nggak sekarang. Tapi kalau kalian sabar dan kalian mau, oh nggak apa-apa kok ini duit dingin, ya udah lakukan itu. Karena resikonya ini tertahan cukup lama gitu ya. Lalu di sini ada Six of Swords,
Page of Pentacles, lalu Ten of Swords, The High Priestess. Tadi saya udah bilang ya, kamu berhubungan dengan Virgo, bisa berarti Queen of Wands. Beberapa dari kamu, ini kamu kena batunya ya. Ini banyak banget skenario yang agak-agak beda karena mungkin kita general reading, jadi energinya ketariknya beda-beda. Ada dari sebagian kalian yang lagi nonton ini stuck dengan energi yang udah lampau. Jadi kalau kamu nemuin seseorang yang memang pantas untuk kamu dan kamu suka sama orang itu, yang bikin kamu gak bisa maju adalah kamu tetap mempertahankan hubungan kamu dengan mantan kamu. Sehingga ketika kamu berusaha untuk menjalani hubungan baru dengan orang yang kamu suka ini, kamu merasa kamu takut kehilangan masa lalu kamu ini. Itu ya. Lalu Page of Pentacles dan Ten of Swords. Akhir-akhir ini kamu akan dilingkupi dengan imajinasi kamu sendiri, karena seperti kita tahu, Gemini ini adalah orang yang sangat suka daydreaming, yang sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi. Jadi ibaratnya kamu suka sama orang pun kamu akan membayangkan melakukan apapun yang kamu mau, baik itu menyatakan perasaan, baik kamu mikir dating sama orang itu, tapi kamu gak lakukan apapun. Jadi kayak hidup dalam mimpi. Ya, dan ini akan dinotis sama seseorang yang dia juga suka sama kamu, tapi dia agak gerah dengan sikap kamu yang kelihatannya gak nunjukin kalau kamu tuh bener-bener suka sama orang ini. Jadi terlalu sangat tidak jelas untuk orang ini, sehingga orang ini ada kemungkinan dia bakalan mundur dari hidup kamu kalau kamu gak rubah sikap. Oke, Gemini, Queen of Wands, High Priestess, kemungkinan kamu akan ketemu dengan orang baru, dan ini adalah orang yang memang kamu udah kenal lama. Atau kalau misalnya kamu gak ketemu sama orang baru, kamu akan dapat kontak dari mantan kamu atau orang yang udah lama banget kamu kenal, tapi kalian gak jadi apa-apa. Intinya dia akan kontak di bulan April. Begitu. Oke, untuk keuangan dan karir semuanya oke-oke aja. Cuma satu rahasianya, kalau mau berhasil untuk investasi dan keuangan, kamu harus sabar. Karena memang tidak di bulan April kamu mendapatkan hasil yang besar. Begitu. Tapi kalau kamu pekerja atau kamu menghasilkan uang dengan bekerja dengan orang lain, itu aman. Kamu masih ada sisa-sisa pundi kekayaan dari bulan Maret. Hati-hati jangan boros, dan kamu bisa saving kalau misalnya kamu merasa kamu cukup kaya raya di bulan April ya. Oke, itu aja yang bisa terbaca saat ini. Semoga resonate untuk kalian, terutama hal-hal yang baik. Dan kalau kalian mau follow TikTok saya, thank you banget. Support saya di sana juga, bukan cuma di IG dan YouTube. Bye bye, semoga berbahagia.